Selamat datang di channel Bumi Misteri, bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia. Sebuah pesawat lepas landas, tiba-tiba menghilang dan muncul 37 tahun kemudian. Namun anehnya, para penumpang dalam pesawat itu tidak menua sama sekali. Pada kesempatan kali ini, Bumi Misteri akan menceritakan kisah pesawat terbang yang menghilang dan menjadi misteri selama bertahun-tahun. Namun, tiba-tiba muncul memicu banyak kontroversi. Apa yang akan kamu lakukan jika penerbangan yang kamu bayangkan hanya menempuh waktu beberapa jam, tapi ternyata tak kunjung sampai, dan justru tiba di tempat yang tidak pernah kamu duga sebelumnya? Sebagai perbandingan, untuk terbang dari Indonesia ke Belanda, kamu akan membutuhkan waktu selama 14 jam, lewat 30 menit lamanya. Sedangkan rute penerbangan terlama di dunia jarak tempuh yang ada hanya 19 jam lamanya dari New York menuju Sydney. Lantas, pesawat apa gerangan yang jarak tempuhnya hingga 37 tahun lamanya? Wow, pesawat yang mengalami kejadian ini adalah Pan Flight 9-410 yang dimiliki oleh Pan American Airlines pada tanggal 2 Juni tahun 1955. Pesawat ini terbang membawa 57 kru dan 6 awak pesawat dari New York menuju Miami, Florida. Tak lama setelah lepas landas, tepatnya 3 jam, ini tak kunjung terlihat hingga akhirnya dinyatakan hilang dari radar. Padahal nih, kalau itu cuaca sedang cerah, tentu ada banyak penumpang yang sengaja datang hanya untuk menikmati keindahan pantai Florida. Namun yang menjadi misteri, sebab tidak ada satupun tanda-tanda kecelakaan yang terjadi pada pesawat ini. Tim pencari pun dikerahkan. Kemudian setelah pencarian selama berhari-hari, barulah disimpulkan bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan. Meski sebenarnya tidak ada satupun bangkai pesawat ataupun korban yang ditemukan. Bahkan tim penyisir pantai pun tidak berhasil menemukan jejak. Para pihak berwenang meyakini bahwa pesawat ini pasti telah jatuh ke laut dan tenggelam hingga tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang tersisa. Meski pencarian tidak benar-benar dinyatakan selesai, namun kasus ini pun ditutup dengan kesimpulan pesawat dinyatakan jatuh di tengah laut. Upacara pemakaman gaib dan pemberian kompensasi pada keluarga korban pun diberikan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab atas menghilangnya pesawat yang korbannya 63 orang itu. Meski keluarga para korban masih terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hari berlalu, tahun berganti tahun, duka pun perlahan mulai dilupakan. Tiba-tiba saja, pada tahun 1992, tepatnya 37 tahun kemudian, Pan Flight 9-14 kembali muncul, namun bukannya di Bandara Miami, justru tiba di Bandara Internasional Scansi Bolivar di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan. Saat itu, Juan de la Corte sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas di udara. Ia melihat ada sesuatu yang aneh. Para pihak bandara terkejut melihat pesawat yang tiba-tiba mendarat, padahal sebelumnya tidak terdeteksi oleh radar pemantau lalu lintas pesawat. Kejadian pesawat muncul tiba-tiba seperti sulap itu adalah hal yang tak biasa dalam peristiwa penerbangan. Di sini masih terus mencoba mengecek di mana letak kesalahan. Dari kejadian itu, apakah ia yang sedang membuat kesalahan? Namun setelah dicek, ia benar-benar yakin tidak ada kesalahan dalam sistemnya. Semua berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pihak udara hanya mendengar percakapan antara pilot dan kopilot melalui sinyal radio. Sang pilot bertanya, sebagaimana mestinya pihak udara hanya mendengar percakapan antara pilot dan kopilotnya melalui sinyal radio. Sang pilot bertanya-tanya, di manakah mereka tiba? Mereka menerbangkan pesawat dari New York menuju Miami dalam keadaan terheran-heran melihat pesawat itu
sudah tampak usang dan tua, dan pesawat ini masih menggunakan baling-baling, bukan turbin modern. Wan pun mencoba menjawab pertanyaan sang pilot bahwa mereka mendekati Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela. Mereka pun bertanya balik pada sang pilot melalui pesawat radio, apa yang sebenarnya terjadi? Sang pilot menjawab, sesaat setelah lepas landas dari New York, mereka dijadwalkan tiba di Bandara Miami pukul 9:55 pagi, tanggal 2 Juli 1955. Sang pilot mengakui memang sempat salah arah, bergeser hingga 1.800 km jauhnya untuk bisa kembali ke jalur penerbangan yang sebenarnya. Betapa kagetnya saat Juan de la Corte, si petugas bandara, menyatakan kepada mereka bahwa hari itu sebenarnya sudah tanggal 21 Mei 1992. Sang petugas bandara pun meminta sang pilot untuk menurunkan para penumpangnya terlebih dahulu dari pesawat untuk transit sementara waktu dan agar lebih mudah terkontrol. Juan yang masih dalam keadaan kaget mencoba menenangkan diri. Ia pikir sang pilot sedang bercanda, berkata seperti itu, atau malah berhalusinasi. Namun sang pilot justru menolak tawaran itu. Ia juga menolak sang petugas bandara saat ingin mendekat. Sang pilot hanya meminta untuk membiarkannya kembali lepas landas dan terbang menuju Miami. Padahal beberapa awak bandara sudah dikerahkan menuju pesawat untuk membantu para penumpang turun beristirahat sementara. Juan bisa menanyakan lebih lanjut kepada sang pilot apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh mencurigakan, pesawat itu pun akhirnya terbang dan hilang di telan awan. Sempat meminta sang pilot menghentikan pesawatnya dan mengingatkan bahwa bahaya bisa saja terjadi jika mereka yang baru saja tiba kemudian terbang lagi. Tapi sang pilot tidak merespon. Sang petugas bandara terheran-heran atas kejadian yang membingungkan, yaitu lalu seakan mendapat petunjuk bahwa sepertinya pesawat inilah yang dinyatakan hilang 37 tahun yang lalu. Sebab memiliki ciri yang sama, dan benar saja ketika mereka mengkonfirmasi tentang penerbangan pesawat Pan Am 914. Pihak Bandara New York mengatakan bahwa penerbangan itu terakhir kali tercatat pada 2 Juli 1955. Dalam keadaan bingung sekaligus takjub, sebuah pesawat jet pun diluncurkan dari Bandara Caracas untuk mengikuti pesawat itu. Tapi saat melakukan koordinasi untuk mengawal pesawat misterius itu dan hanya butuh waktu beberapa jam, ternyata pesawat itu benar-benar telah tiba di Miami. Yang lebih bikin merindingnya lagi nih, sebab saat itu tiba di Miami, para penumpang mulai turun dengan satu persatu dan mereka masih terlihat sama ketika dinyatakan hilang selama 37 tahun. Tak satu pun dari penumpang serta awak pesawat yang terlihat tua. Kisah itu begitu cepat menyebar di seantero dunia dan membuat banyak pencinta misteri luar angkasa beranggapan bahwa kejadian yang menimpa pesawat PNM Flight 914 ini berhubungan erat dengan portal waktu atau UFO. Beberapa saksi pun diperiksa untuk dimintai keterangan, namun semakin polisi menggali informasi, semakin terkunci rapat pula apa yang sesungguhnya terjadi, sebab tidak masuk akal. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Dan semua ini masih menjadi tanda tanya, yaitu tanda tanya besar, sebuah misteri. Inilah kisah pesawat misteri yang hilang selama 37 tahun. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri sampai di sini kisah kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.